Jadi kalian bisa mengamalkan sholawat ini selepas sholat isya sebanyak 400 kali. Boleh dilakukan sambil santai-santai, ataupun sambil duduk-duduk bersama keluarga, atau sambil setelah kita makan malam, itu nggak masalah. Kalian bisa amalkan sholawat ini sambil tidak ada beban di dalam diri kalian. Artinya selepas sholat isya kita boleh mengamalkan dan berakhir sebelum fajar ataupun imsak atau sholat subuh, sahabat. Salah satu resep yang beliau tanamkan saat beliau memimpin pondok pesantren yang sebesar itu, 20.000 santri itu, beliau satu yang beliau katakan adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita sedikit akan mengupas permasalahan dalam mengamalkan sholawat Syajaratul Nuqut atau yang dikenal dengan sholawat pohon uang. Nah, bagi kalian yang ingin lebih memahami atau ingin mengamalkan sholawat Syajaratul Nuqut ini dan ingin lebih jauh lagi tahu tentang sholawat pohon uang ini, kalian bisa simak video-video saya sebelumnya, yang mana dalam video ini sudah saya bahas lengkap bagaimana sholawat Syajaratul Nuqut ini berasal, maknanya apa, dan bagaimana cara mengamalkannya. Oleh karenanya, bagi kalian yang agak sulit mencari videonya, nanti saya taruh link videonya pada kolom deskripsi video kali ini, sahabat. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sholawat Syajaratul Nuqut atau sholawat pohon uang. Bagi kalian yang baru dengar, kedengarannya memang aneh. Karena anehnya kenapa? Kita baca sholawat, tapi ujung-ujungnya ada uangnya, ada duitnya. Aneh kan? Nah, bagi kalian yang belum tahu makna dan arti daripada sholawat Syajaratul Nuqut ini, Syajarah yang artinya pohon, sedangkan Nuqut artinya uang. Jadi kalau kita gabungkan, sholawat Syajaratul Nuqut ini adalah sholawat pohon uang. Kalian yang berbeda pendapat tentang memaknai daripada amalan sholawat ini. Kenapa? Secara pribadi saya memaklumi, karena setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda dalam hal menyikapi dalam mengamalkan sholawat ini. Ada yang bilang syirik lah, ada yang bilang nggak berfaedah lah. Nah, itu tergantung bagaimana kalian menyikapi dan memahami daripada amalan sholawat ini. Sekali lagi, sahabatku. Nah, baik sahabatku, sedikit saya akan membahas tentang sholawat ini. Yang pertama, dari mana dan kenapa sholawat ini berasal. Yang pertama, sholawat ini berasal dari gurunda tercinta. Saat saya di pesantren dulu bersama beliau Syekh Al-Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana beliau memberikan amalan ini kepada orang-orang yang selalu berdatangan kepada beliau, dan beliau nggak segan-segan memberikan ijazah ini kepada mereka yang ingin mengamalkannya. Tak terkecuali para santrinya juga diberikan sholawat ini, termasuk saya sendiri saat mondok bersama beliau. Nah, perlu diketahui bahwa Sayyiduna Syekh Al-Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau adalah pimpinan pondok pesantren Al-Ausriyah Nurul Iman Parung Bogor, yang sekarang menjadi Nurul Iman Islamic Boarding School. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren yang mana beliau setiap harinya mengasuh, mendidik, membimbing para santrinya yang lebih dari 20.000 santri. Dan yang lebih takjubnya lagi nih, beliau tidak memungut biaya sepeser pun kepada para santrinya yang belajar bersama beliau, alias gratis. Nah, dari mana semua itu dan apa sih resep dan konsepnya sehingga beliau
memberikan pendidikan gratis 100% tanpa ada beban sedikit pun yang beliau pikul. Suatu ketika, beliau berucap kepada para santrinya pada saat taklim tafsir Jalalain. Pada saat itu saya mendengarkan langsung. Beliau mengucapkan salah satu resep yang beliau tanamkan saat beliau memimpin pondok pesantren yang sebesar itu, 20.000 santri itu. Beliau satu yang beliau katakan adalah beliau ikhlas semata-mata berdakwah untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling takjubnya, beliau bilang bahwa beliau punya pohon uang di depan rumah. Itulah yang menjadi salah satu wasilah kenapa beliau dimudahkan, dilancarkan dalam mengurus santri-santrinya yang lebih dari 20.000 santri itu secara gratis dan dibebaskan dari biaya hidup ketika belajar bersama beliau. Jadi, beliau sangat yakin sekali, seyakin-yakinnya di dalam hati beliau, bahwasanya barakat sholawat Syajaratun Nuqut ini menjadi satu wasilah kemudahan dalam mencari rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya, yang pertama, niat yang ikhlas dan tanamkan keyakinan di dalam hati kita bahwa amalan sholawat Syajaratun Nuqut yang kita amalkan itu benar-benar menjadi satu wasilah kemudahan, kelancaran saat kita mencari karunia rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang selalu beliau amalkan, sholawat Syajaratun Nuqut ini yang selalu beliau dawamkan dan istiqomahkan untuk mengamalkan sholawat ini selepas sholat isya. Jadi kalian bisa mengamalkan sholawat ini selepas sholat isya sebanyak 400 kali. Boleh dilakukan sambil santai-santai, ataupun sambil duduk-duduk bersama keluarga, atau sambil setelah kita makan malam, itu nggak masalah. Kalian bisa amalkan sholawat ini sambil tidak ada beban di dalam diri kalian. Artinya selepas sholat isya kita boleh mengamalkan dan berakhir sebelum fajar ataupun imsak atau sholat subuh, sahabat. Nah, kemudian yang kedua, kita setelah mengamalkan sholawat pohon uang ini, bukan hanya sekedar kita yakin, kemudian sholawat ini menjadi satu wasilah kelancaran rezeki kita, dan yang paling penting adalah bagaimana kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, keyakinan, mahabbah, rasa cintanya kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah tertanam keyakinan, rasa mahabbah cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mustahil Allah diam. Mustahil Allah nggak lihat. Insya Allah, apa yang kita hajatkan, apa yang kita maksudkan, dengan mudah Allah berikan jalan dari arah manapun. Termasuk kemudahan kita dalam mencari rezeki, sahabat. Oleh karena itu, sahabat, kita mengambil dua kesimpulan. Yang pertama, sholawat Syajaratun Nuqut bukan hanya sekedar sholawat yang kita baca begitu saja. Namun, kita pun hanya punya keyakinan kepada Allah bahwasanya sholawat ini menjadi satu wasilah di mana memberikan satu makna spiritual. Bahwasanya apa yang kita baca, apa yang kita amalkan dari gurunda tercinta Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahri bin Syekh Abi Bakar bin Salim akan menjadi satu amalan yang bersifat dawam dan istiqomah. Oleh karenanya, insya Allah, kalau kita yakin, kalau kita punya mahabbah yang tinggi tentang sholawat ini, maka Allah akan berikan kita kemudahan dan kelancaran rizki, sebagaimana kita punya pohon uang di depan rumah. Nah, kemudian yang kedua, kesimpulannya yaitu, sholawat Syajaratun Nuqut bukan hanya sekedar kita membaca sholawat semata-mata juga, tetapi juga bagaimana sholawat ini menjadi satu wasilah untuk kita bisa membangkitkan giroh kita, yaitu mahabbah, rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan harapan setelah kita membaca sholawat ini, kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah kelak. Oleh karenanya, mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita istiqomahkan, Allah berikan kelancaran dan kemudahan tanpa ada hambatan apapun yang berarti. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.